Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali buat teman-teman dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya mau sharing berbagi cerita kisah keajaiban sholawat. Dan pada kesempatan kali ini saya mau bercerita pertama kali mengenal ilmu sholawat ya. Dan apa aja yang sudah saya rasakan setelah memperbanyak sholawat. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini dan yang selalu mengikuti channel ini. Semoga diberikan selalu kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi membaca sholawat, dan mudah-mudahan bisa saling menjaga silaturahmi di dalam channel ini. Oke, balik lagi ke pembahasan kepada teman-teman semuanya. Pertama, saya mengenal ilmu sholawat itu karena punya niat ingin lebih baik ya, awalnya seperti itu. Nah, setelah punya niat ingin lebih baik, salah satunya memperbanyak ilmu sholawat gitu. Nah, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada waktu itu, dan hanya membaca sholawat yang saya renungkan, yang saya jalankan. Walaupun di situ masih belum menjalankan sholat 5 waktu, belum melakukan hal-hal yang baik mungkin ya. Nah, tapi dengan sirinya waktu, sebelum mengamalkan mungkin sering mendengar sebuah zikir-zikir sholawat ataupun terdengar dari sebuah masjid misalkan ya, sebelum menjelang sholat 5 waktu gitu ya. Nah, setelah itu, dan ternyata keberkahan yang sudah saya jalanin membaca sholawat itu adalah dengan memperbanyak sholawat, ternyata saya diperkenalkan dengan yang namanya sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sholawat juga memperkenalkan saya dengan yang namanya ayat suci Al-Quran gitu. Mungkin dari sebelumnya juga saya tahu apa yang namanya Al-Quran itu, tapi tidak dijalankan dan tidak kayak tidak ada waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran gitu. Tapi setelah memperbanyak sholat itu, saya diperkenalkan dengan yang namanya Al-Quran gitu. Nah, setelah itu apalagi ya, dengan memperbanyak sholawat dan ternyata mendekatkan kita kepada hal-hal yang positif gitu. Itu yang awal-awal setelah mengamalkan sholawat. Nah, karena punya niat ingin menjadi orang yang lebih baik pada waktu itu, yang saya rasakan itu saya tidak mikir panjang lebar dan saya cuma melakukan hal yang Allah perintahkan saja gitu waktu itu. Nah, walaupun di sisi lain masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum saya atasi gitu ya, entah dari pekerjaan, entah itu dari sebuah keinginan ataupun hal-hal yang bersifat amanah yang harus saya jalankan gitu. Nah, dan ternyata dengan memperbanyak sholawat itu mengantarkan kita dengan kemudahan ataupun sebuah kelancaran dalam setiap langkah yang kita kerjakan. Dan dengan memperbanyak sholawat ini mendekatkan kita dengan semua impian kita gitu. Nah, maka dari itu saya tidak putus asa dan tidak putus harapan. Setiap waktu, di setiap pekerjaan yang saya lakukan, di setiap harinya selalu membawa ataupun selalu mendawamkan yang namanya sholawat, entah itu sholawat pendek ataupun sholawat panjang gitu yang saya bisa gitu. Nah, itu langkah awal yang saya rasakan setelah mengamalkan sholawat. Nah, saya mau berbagi contoh kepada kalian semua. Kalau kalian ngerasa belum ada perubahan apapun dalam kehidupan gini setelah memperbanyak amalan sholawat gitu ya, pada intinya kita membaca sholawat jangan terlalu fokus dengan sebuah keinginan kita ataupun harapan kita, tapi kita memperbanyak sholawat, kita pengen niat dengan senang hati gitu ya, harus benar-benar dengan penuh keikhlasan gitu. Nah, biar apa, mungkin kita pertama-tama kita memperbanyak sholawat mungkin tidak dikenali ya oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Tapi karena seiringnya waktu, kita istiqomah, kita rutinitas setiap hari, pagi, sore, siang misalkan atau malam, memperbanyak sholawat. Nah, nanti mungkin karena kita sering ya, nanti kita akan juga dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berbanyak sholawat ini kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW apa yang sudah kita sholawatkan. Nah, pada intinya saya mau ngasih contoh pada kalian semua bahwa kalau kita bergandengan dengan yang namanya orang soleh gitu ya, misalkan. Nah, orang soleh tersebut adalah ahli beribadah, ahli bersedekah, ahli membantu orang tuanya, ataupun ahli melakukan hal-hal positif gitu ya. Nah, maka kita tuh akan diajarkan, kita tuh akan didekatkan dengan hal-hal yang hal-hal positif yang saya sebutkan barusan gitu. Nah, makanya dari itu kalau kita sudah memperbanyak sholawat, karena perjalanan beliau itu adalah dakwahnya itu memperkenalkan ajaran-ajaran Allah SWT gitu. Walaupun beliau sudah tidak ada di dalam dunia ini, tapi beliau adalah salah satu orang yang Allah cintai dan orang terbaik yang Allah ciptakan di dunia ini gitu. Nah, maka dari itu salah satunya kita memperbanyak sholawat, kita akan didekatkan dengan hal positif itu. Dan yang lebih uniknya lagi yang saya rasakan itu setelah memperbanyak mengamalkan sholat itu ya, ngerasa Allah selalu memberikan perlindungan gitu saat ada hal-hal yang buruk yang akan menerpa kepada kehidupan kita gitu ya. Nah, disitulah mulai berpikir bahwa oh ini ya sebuah keberkahan dari Allah SWT setelah memperbanyak sholawat gitu. Dan itu sering terjadi gitu. Saya kasih contoh, dulu saya sempat sedang berkumpul dengan teman di sebuah kota gitu ya, sedang ada main bareng misalkan seperti itu. Dan pada waktu itu saya sempat ditelepon oleh istri saya untuk buru-buru pulang gitu. Nah, ya saya pulang gitu, dan setelah saya pulang itu saya mendengar kabar bahwa teman-teman saya itu di lokasi tersebut itu sampai ada masalah gitu. Nah, dan saya yang tadinya mungkin kalau saya masih di situ mungkin saya berlibat gitu, tapi karena saya sudah pulang duluan gitu ya, ngerasa kayak Allah itu melindungi gitu. Padahal di sisi lain saya juga ngerasa pengen lama gitu, tapi karena terhubung orang rumah sudah nelpon, makanya saya pulang duluan gitu. Dan itulah hal-hal yang unik gitu bagi saya. Oh, ini ya sebuah kedahsyatan yang mungkin baru saya rasakan gitu, ataupun yang baru Allah perlihatkan gitu. Nah, paling di sini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermotivasi, bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi mengamalkan sholawat. Sholawat yang saya dawamkan yaitu sholawat Jibril ya, yang saya sering dawamkan. Saya sering melakukan yaitu setelah sholat subuh, istighfar 100 kali ataupun bertasbih 100 kali dan sholawat 100 kali gitu. Nah, nanti kita sambung lagi di siang hari ataupun di sore hari. Nah, kita rutinitaskan, jangan terlalu diawali dulu dengan istiqomah kita, jangan sampai kita udah gebar-geber sampai ribuan sholawat yang kita dawamkan tapi pada hari esoknya kita tidak menjalankan. Lebih bagusnya kita fokus dulu dari hal bertahap gitu. Dari 100 kali, dari udah rutinitas 100 kali kita tambah lagi menjadi 1000 kali misalkan seperti itu. Nah, insya Allah dengan seiringnya waktu, kalau kita punya keinginan ataupun apapun hajatnya, insya Allah Allah akan berikan kita kemudahan, Allah akan berikan kita jalannya tanpa kita sadari, tanpa kita harus berpikir panjang lebar, dan kita fokus saja membanyak sholawat dan ikhtiar, dan tanamkanlah sebuah harapan-harapan yang ada di lingkungan kita gitu. Apa aja sih yang harus kita perbuat dalam harapan-harapan yang kita buat? Ya misalkan kalau kita punya tanaman, kita membuat tanaman ataupun sebuah pohon-pohon apa yang harus kita tanam, dan itu akan menimbulkan sebuah harapan gitu. Kalau sudah itu pohon itu tumbuh ataupun
tanaman itu tumbuh dan akan menghasilkan buah ataupun akan menghasilkan sebuah manfaat yang akan menjadi keberkahan ataupun sebuah hasil yang luar biasa buat kehidupan kita gitu, misalkan seperti itu. Nah, tentunya kita tidak harus berpikir panjang lebar bagaimana pertumbuhannya, bagaimana merawatnya ataupun bagaimana cara melakukannya. Kita ikhtiar semampunya kita gitu. Nanti insya Allah akan tuntun kita menjadi hal-hal tersebut akan diberikan petunjuk ataupun jalannya gitu. Paling itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di video selanjutnya. Jika ada saran dan masukan bisa dituliskan di dalam komentar ya. Salam buat semuanya.